Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham yang di request. Yang pertama BTPS, kedua SOCI, ketiga SSIA, keempat JSMR, kelima SMGR, keenam INTP, ketujuh SRTG, ke-8 Mari, dan ke-9 ABA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BTPS yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,99% ke harga 2.980. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, BTPS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BTPS bisa dikatakan ya nggak mampu breakout EMA 200-nya, garis merah ini, dan EMA 20 garis ungu ini. Jadi kalau dilihat ini ya masih sama. Minggu depan ada potensi kembali rebound, menguji lagi 3000 ya. Bagus kalau BTPS ini mampu tutup di atas 3000 ya. Berarti tutupnya di atas EMA 200 dan EMA 20, dan peluangnya akan mengarah ke resisten 3100 sampai 3090. Ini ya, saya buat ya. Ini aja dulu yang ditargetkan. Kalau dilihat histori sebelumnya ya ini ya. Nah, di 3060. Jadi kemungkinan BTPS minggu depan akan bergerak di range sideways-nya ini. Supportnya 2940, resistennya 3060. Ini kalau dilihat juga volumenya tipis ya. Jadi peluang BTPS minggu depan mungkin hari Senin akan uji supportnya dulu. Dia mengarah ke support, kalau mantul potensinya minggu depan mengarah ke resistennya 3000 terdekat. Resisten pertengahan di situ ada EMA 200 dan EMA 20, kemudian akan mengarah ke 3060. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau kondisi seperti ini ya ini kan dekat support, buy aja. Cut loss kalau turun, ini risk rewardnya nggak masuk ya, sini aja. Cut loss kalau turun dari 2900, jadi penurunan 1,79%, cut loss saja kalau turun dari supportnya. Supportnya kan ada di 2920, cut loss saja di 2900 dengan kerugian 1,79%. Target profit terdekat memang 3000, tapi kalau mampu dilewati ya, karena seminggu cocoknya untuk swing trade ya. Jadi targetnya ini 3060. Jadi risk rewardnya 1:2. Jadi kalau Bapak Ibu mau ya boleh beli, tapi ini disclaimer on ya. Harusnya kalau sekali lagi bisa tutup di atas EMA 200 dan EMA 20-nya ini akan terkonfirmasi breakout dan akan rally, dan bagus lagi kalau BTPS ini mampu confirm breakout di atas 3060. BTPS juga sudah naik tinggi dari bottomnya di 2060, sudah naik sekitar 17%. Ya menurut saya wajar koreksi, dan ini bisa terindikasi membuat pola pattern flag atau bendera ya. Nih, jadi kuncinya memang 3000 terdekat, tapi bagus lagi kalau BTPS bisa tutup di atas 3060, kemudian akan rally naik lagi. Kalau dilihat histori sebelumnya, target selanjutnya ke 3200 arah BTPS. Bagi yang sudah punya, apalagi beli daerah bottom ini ya, hot aja selama BTPS berada di atas supportnya 2940. Kalau dilihat indikator MACD memang mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume ya lumayan ya. Jadi kuncinya memang hari Senin atau minggu depan minimal bisa tutup di 3000. Seperti itu untuk BTPS. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada SOCI yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 224 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, SOCI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SOCI masih sideways, masih mengumpuli tenaga. Bagusnya SOCI ini kalau sudah di atas 250. Kalau mampu breakout 250, SOCI akan rally ke 300. Jadi potensi upside dari 250 ini sekitar 20% ya, 50 poin. Jadi kalau mau aman, tunggu SOCI breakout
Tapi kalau Bapak Ibu yang tipe-tipe risk taker, boleh aja buy aja di harga sekarang kalau mau ya. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Cut loss saja kalau turun dari 220, supportnya bisa di 212 atau 210, dan target profit 250. 11,56%. Rewardnya, cut lossnya kalau ke 210 aja, cut lossnya di 6%. Jadi risk rewardnya 1:2 ya, hampir. Jadi ya cukup lumayan menarik juga. Sayangnya memang volumenya Sochi belum kelihatan ya. Kuncinya memang 250 ini. Kalau ini kamu di breakout, sepertinya volume akan muncul. Dan kondisi seperti ini ya tipe-tipe swing trade, harus siap cut loss, dan target profitnya ya 250. Ya kalau mau beli ya boleh aja, karena Sochi membentuk doji di area support. Potensinya minggu depan ya. Konfirmasinya hari Senin kalau candle hijau minimal tutup di 230 sampai 232, harusnya minggu depan berlanjut akan mengarah ke terdekat 240 dan 250. Seperti itu untuk Sochi, juga bisa dikatakan minornya mulai uptrend karena low-nya naik terus ya. Makin tinggi swing low-nya ya, ini akan mengarah ke atas. Target 250 semoga minggu depan bisa tercapai. Seperti itu untuk Sochi. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada SSIA yang hari ini ditutup naik 3,09%, sebelumnya juga naik 5,6% ke harga 466. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSIA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSIA naik ya. SSIA ini udah saya rekomendasikan di grup juga minggu lalu. Itu sempat turun ya. Saya rekomendasinya di 440, tapi dibawa turun dulu. Tapi untungnya nggak menyentuh harga cut loss. Dan di hari Kamis dan Jumat dia rebound. SSIA bagi yang masih pegang ya, bagi Bapak Ibu yang juga beli area bottom ini di 420, hot aja terus. SSIA potensinya masih ke atas, akan menguji 480 minggu depan. Jadi kuncinya emang ini ya, minor supportnya ada di 460. Nah ini jangan dijebol. Kalau ini di breakdown ya kembali lagi ke bawah SSIA. Tapi kalau kondisi seperti ini, kalau saya lihat ya akan lanjut dulu. SSIA akan mengarah ke atas hari Senin dan Selasa ke 480. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet ya boleh-boleh aja. Tapi saya tidak sarankan karena sudah lumayan tinggi. Mending belinya nunggu SSIA ini nanti, misalnya kalau mampu confirm breakout, belinya buy on breakout aja. Karena target SSIA ini kalau confirm breakout 480 ke 532. Kalau dilihat dari volume juga meningkat, MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi peluang SSIA masih lanjut untuk minggu depan. Seperti itu untuk SSIA. Kita langsung saja ke saham keempat, ada SMGR yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,65% ke harga 10.375. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kemungkinan juga hari Jumat kemarin profit taking ya, setelah SMGR ini naik cukup tinggi selama seminggu kemarin. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMGR diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, menurut saya koreksi wajar, profit taking, karena JSMR sudah 6 hari rebound dari bottom. Kalau ditarik upside-nya ini ya udah naik 13%. Ya normal kalau koreksi, tapi yang perlu diperhatikan terlihat juga SMGR membuat candle rejection ya. Jadi SMGR masih mempertahankan support 10.300 untuk minggu depan hari Senin. Yang penting nggak turun dari 10.300, peluang SMGR akan melanjutkan kenaikan terdekat uji dynamic resistance EMA 200 di 10.650 ya. Potensinya ke situ. Kuncinya memang hari Senin jangan false breakdown. Jadi seperti itu. Untuk JSMR, bagi Bapak Ibu yang sudah pegang dari area bottom, jaga-jaga SMGR kalau tutup di bawah 10.300 mending profit taking. Mau 50%, 30% disesuaikan aja ya. Karena kalau false breakout dia akan ke bawah lagi. Karena ini juga ada gap. Kenaikan SMGR di 2 Juni membuat gap di 9.700. Jadi potensinya akan menutup gap kalau false breakout. Jadi seperti itu untuk SMGR. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada INTP yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 12.375.
terkoreksi 1,39%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INTP ya hampir sama ya, cuman terlihat YU memang akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INTP terlihat memang sudah satu candle merah setelah gagal breakout resistennya 12.550 dan juga INTP gagal breakout EMA 60-nya garis hitam ini. Kalau saya lihat kemungkinan hari Senin ada potensi koreksi dulu, tapi koreksinya kemungkinan juga paling bisa menutup gap ini aja ya, 12.100. Kan ada gap saat INTP ini naik di tanggal 2 Juni. Di kemungkinan ke situ aja ya. Dan potensi minggu depan INTP masih bisa kembali uji resistennya 12.550 ya. Jadi peluang bagus juga untuk INTP bagi yang sudah punya, tetap hot aja. INTP indikator MACD juga mengarah ke atas. Volume juga meningkat saat koreksi volume kecil. Jadi kalau dilihat dari histori sebelumnya, INTP memang sering membuat shadow atau ekor dari bawah ke atas. Jadi perlu hati-hati juga ini ya. Kemungkinan dia akan membuat ekor dulu. Semoga menutup gap biar lebih aman, naiknya juga lebih lancar, nggak ada utang lagi. Jadi seperti itu. Untuk INTP, indikator MACD juga masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross dan juga nih terbentuk bullish divergence. Jadi ini peluangnya naik. Cuman ya kemungkinan akan ada koreksi dulu menutup gap. Tapi kalau nggak pakai koreksi ya bagus. Apakah bisa spekulasi buy INTP di harga sekarang? Kalau melihat histori sebelumnya ini ada base nih. Iya, kemungkinan support 12.000 ini akan dipertahankan. Kalau dengan kondisi seperti ini memang terlihat INTP di area resisten. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum punya, misalkan kalau mau beli ya jaga aja di area bawah ya. Kalau beli di harga penutupan, cut loss-nya di minus 3,78%. Target profitnya terdekat ini aja, langsung tarik ke EMA 200-nya yang 2 kali sudah diuji gagal di bulan April, 2 kali ya, di tanggal 16 dengan 30 April gagal. Jadi ini momentumnya kalau minggu depan INTP bisa naik ke 12.550, peluangnya akan menguji EMA 200-nya. Jadi upside-nya sekitar 4,9% dan cut loss-nya sekitar 3,34%. Kalau tertarik seperti ini skenario-nya ya boleh. Dan kalau INTP confirm breakout 12.550, alahnya akan ke 13.800 ini. Potensi upside juga masih sekitar 11,73%. Tapi ini swing trade ya. Kemungkinan 1-2 minggu bisa ke atas ya. Yang penting confirm breakout dulu minggu depan. Kalau confirm breakout ya siap-siap 1-2 minggu ke depannya akan mengarah ke 13.800. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Kalau dilihat histori sebelumnya memang kadang 3 hari aja dia bisa naik, 3-4 hari ya, dari bottomnya 12.550 ke resistennya 13.800 ini. Ada yang 4 hari aja, ada yang 2 hari, dan juga ada yang nggak sampai-sampai ini. Dengan kondisi memang seperti ini ya, dia lagi sideways. Kalau seminggu ke depan ya yang penting Senin atau Selasa lah. Kalau Senin dia koreksi, Selasa harus naik ke 12.550. Itu peluang bagus menurut saya, potensi besar INTP terdekat ke 13.000 dan lanjut ke 13.800. Jadi seperti itu untuk INTP. Kita langsung saja ke saham ke-7, ada SRTG yang hari Jumat kemarin ditutup naik 9,17% ke harga 1.250. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG ditarik naik ya, setelah sebelumnya MPMX ini sama-sama perusahaannya, emitennya Pak Sandiaga Uno. Jadi kalau dilihat dari SRTG atau Saratoga ini baru breakout dan valid ya. Dia breakout dengan volume yang signifikan
indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross dan garis biru di atas 0, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Peluang SRTG minggu depan masih bisa ke atas, menguji all time high-nya di 1345 sampai 1350. Bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah tetap hold aja atau pasang trailing stop, jaga-jaga. Tapi kalau SRTG ini koreksi ya kemungkinan seperti ini dulu. Nah, dia retest 1200 baru naik lagi ya. Kalau saya lihat untuk turun lebih dalam atau kembali atau false breakout itu kemungkinan kecil. Jadi arah SRTG masih potensi besar ke atas. Target 1350 untuk minggu depan. Ya, potensi upside masih bisa 8% naik ya. Tapi ini disclaimer kan cut loss-nya. Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss-nya sekitar di 1180 atau 1170 itu sekitar 5-6%. Target profit tadi di sekitar ya 7-8%. Tapi ini disclaimer on. Kalau Bapak Ibu yang mau nawar dulu aja. Misalnya SRTG ini koreksi dulu hari Senin, buy aja di daerah 1220 atau 1225 atau 1230 ya. Cut loss kalau turun dari 1200 karena terlihat juga volume meningkat, indikator MACD juga mengarah ke atas. Jadi potensi besar SRTG minggu depan tetap lanjut naik ya. Seperti itu untuk SRTG. Kita langsung saja ke saham ke-8, ada Mari yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 2,35% ke harga 348. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mari biasa saja ya antara distribusi dan akumulasi. Memang terlihat PDYU distribusi tapi ditampung yang cukup besar juga oleh BK, YP dan LG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mari juga arahnya ke atas dan Mari sudah terlihat confirm breakout resisten 320. Jadi peluang Mari minggu depan mengarah ke 400. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang, peluangnya masih bisa sekitar 15% ya. Jadi seminggu ke depan peluang Mari ada potensi ke 400. Tapi ini disclaimer on, bisa juga nanti Mari kalau ke bawah juga cukup dalam ya, cut loss-nya sekitar 3,14% ya. Dan di sini ada resisten minor. Jangan lupa ya di daerah 348 sampai 350 dan bisa aja Mari kalau gagal breakout ya dia akan sideways aja nih di range sempit sambil nunggu momentum atau isi tenaga nih ya. Supportnya 320, resistennya 348 atau 350. Jadi ya sekitar 8 sampai 9% lah dari bawah ke atas nih. Dan sekarang Mari memang ada di atas atau di dekat resisten dan ya bisa aja dia false breakout. Tapi kalau confirm breakout arahnya minggu depan ke 400. Jadi seperti itu. Untuk Mari juga volume bagus ya. Tapi ini candle anomali ini di tanggal 2 Juni. Jadi sangat perlu hati-hati ya. Terlalu beresiko menurut saya kalau beli di dekat pucuk sini ya. Kalau mau beli Mari ini ya di area bawah 320. Bisa aja nih pancingan tapi memang arahnya ke bawah ya. Jadi wait and see aja dulu kalau saya lihat karena ini baru terlihat ini candle anomali. Dia naik tapi volumenya biasa aja ya. Kecuali ya confirm breakout. Kalau confirm breakout ini akan gagal atau false, sinyal hammer terbalik untuk turun lebih dalam. Jadi akan false, jadi arahnya akan ke atas. Nah, kuncinya memang harus confirm breakout dari resisten 350. Menurut saya wait and see aja dulu kalau mau beli Mari ini ya di daerah support di daerah 320, 324. Daerah situ baru beli ya. Bisa nggak beli di daerah sini ya? Bisa juga, cuman resikonya cut loss-nya dalam. Nih, kalau gagal breakout dia turun ke bawah jebol support 320 cut loss saja karena arahnya akan makin dalam. Nih, makin ke area 300 itu sekitar 13,64%. Kalau Bapak Ibu tetap nggak mau cut loss dibawa turun lagi menguji EMA 60-nya ya kerugian di 19%. Jadi makanya harus punya trading plan dan harus siap cut loss ya. Karena
harga sekarang mari dipucuk. Jadi seperti itu untuk mari. Kita langsung saja ke saham ke-8, ada JSMR yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,98 ke harga 3.950. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JSMR ya bisa dikatakan koreksi dulu ya, setelah naik cukup tinggi 2 hari dan dia koreksinya pun volumenya sama aja ya, dan arahnya menutup gap. Kemungkinan besar kalau hari Senin JSMR nggak rebound dan bisa tutup di atas 4.000, arah JSMR koreksi lagi, melanjutkan koreksinya mengarah menutup gap di 3.880 ya. Jadi kalau mau JSMR ini kembali naik, hari Senin harus membuat candle hijau dan tutup di atas 4.000. Jadi peluang bagus juga bisa dikatakan nanti JSMR akan membentuk pola bullish engulfing ya, karena setelah candle merah ini candle hijau ya, minimal tutup di 4.000 lah untuk sinyal lanjut naik. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Mending wait and see aja dulu, karena ini harga pertengahan, cut lossnya cukup dalam 4%, target profit 5% ya, risk rewardnya sama. Kalau Bapak Ibu mau juga boleh beli di harga sekarang, tapi kalau mau nawar sedikit lagi, kalau JSMR ini ke area bawah ke 3.900, 3.880 baru buy di bawah, jadi cut lossnya lebih tipis, lebih kecil nih. Misalnya belinya di 3.890, cut lossnya cuma di 2,89% dan target profitnya 5%. Jadi risk rewardnya masuk 1:2. Indikator MACD masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross tapi mulai melandai. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi peluang JSMR kemungkinan kalau nggak mampu breakout dari resisten EMA 200, EMA 60 ini, JSMR akan bergerak sideways di range harga ini. Supportnya 3.840, resistennya 4.100. Jadi seperti itu untuk JSMR. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada ABA yang ditutup di harga 234 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ABA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABA ya terlihat sering membuat candle hammer terbalik atau doji ya ini, karena ini seller masih kuat. Jadi setiap mau naik, ABA dikuyur sama seller lagi dan dia dibawa turun lagi ya. Jadi tetap perlu hati-hati kalau candle seperti ini. Kalau saya lihat ya potensi ABA minggu depan akan uji support 224, kecuali hari Senin ABA bisa naik langsung ke atas 250, harus breakout langsung kalau mau aman. Tapi kalau gagal ya potensinya akan uji support 224. Jadi seperti itu. Walaupun terlihat juga ya nih volumenya mulai nggak stabil, naik turunnya nggak stabil, kadang ada volume kadang nggak ya, kayak hari Jumat kemarin volumenya kecil dan ABA naik dan harga tutupnya di harga penutupannya hari sebelumnya. Hari sebelumnya naik tipis dengan volume tipis. Jadi ini perlu hati-hati kalau Bapak Ibu yang mau beli, harus disiplin cut loss ya. Jebol support ini cut loss saja, cukup dalam juga cut lossnya ya, di 212 214 sekitar 9,5%. Risk rewardnya nggak masuk kalau saya lihat ya, mending wait and see aja dulu. Kalau ABA ya belum menarik, ABA ini akan menarik kalau sudah di atas 250, ini titik aman yang pertama. Jadi buy-nya buy on breakout aja untuk ABA. Jadi selama di bawah sini perlu hati-hati lah, karena memang arahnya bisa aja dia uji support dan jebol supportnya ini. Indikator MACD memang mulai melandai, garis biru juga menyempit, sayangnya volumenya belum kelihatan ya. Lihat hari Senin atau Selasa kalau mampu breakout 250, volume besar, jadi akan ada sinyal peluang bagus. Tapi kalau volumenya masih tipis-tipis seperti ini, yang penting nggak jebol supportnya ini 224, aman ABA. Tapi kalau jebol ya siap-siap dibawa lebih dalam ya. Dan di bawah 224 supportnya itu ada EMA 60 yang selalu dipertahankan ABA. Jadi memang kuncinya ini jangan dijebol 224. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya ABA, kalau ABA ini jebol 224 ini cut loss saja, yang beli dari atas, karena arahnya masih bisa sampai 180 ya, ke support selanjutnya di area 120.
80. Jadi seperti itu untuk ABA ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plannya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti akan dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya juga, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.